dan tetek susu yang telah menyusu engkau. Bang Billy, ini Tuhan Bang Billy pernah kayak gini nggak? Saya dengan Pernah kayak gini nggak? Oh, nggak ada, orang Tuhan kan bukan manusia, masa Berarti nggak pernah ya, nggak sama ya Bang Billy ya. Berarti Tuhan Bang Billy Hasem ini nggak pernah netek ya? kamu bilang sesembahan. Enggak, yang pernah ada Mahadewa kan satu. Lukas 11:27 nih. Taruh. Ada narasi bahwasanya sekarang ini loh akan datang dalam wujud manusia untuk mati menebus dosa, nggak ada Bil ya? Kenapa? Nggak ada. Kalau ada agama lain kalau ada agama lain datang dalam wujud manusia mati menebus dosa. Nabi yang diutus oleh kalau ada agama lain mencaplok Tuhan Anda menjadi manusia, oleh itu Tuhan gimana Yahudi. menjelaskannya Bang Billy? Kenapa ada diutus oleh Oke. Kenapa ada gimana agama lain mengambil nama Tuhan kita gitu kan? Ya enggak, memakai Tuhannya Yudaisme dijadiin manusia. Gimana itu? Ayo jawab. Wah, itu suatu penghinaan besar karena tidak pernah terbukti bahwa Tuhan mereka itu YHWH di dalam seluruh teks tertua mereka, PB tertuang, namanya Theos bukan YHWH. Theos itu dewa. Kalau Coba gue sedikit dong, Bang Dewa. Bang Bill, tadi pertanyaan dia, kalau misalkan toh Allah Subhanahu Wa Taala itu sama, sebentar, Allah Subhanahu Wa Taala itu sama dengan YHWH, apakah Hasem itu kenal dengan Isa? Baik, sebentar, baik. Anggaplah Hasem tidak kenal sama Isa. Sekarang saya balikin ke Bang Billy. Bang Billy, Hasem itu kenal Paulus nggak sama Yesus? kenapa bisa sesembahannya? Sebentar. Kita pengen tahu. Bang Bill, apakah Hasem kenal dengan Paulus sama Isa? Sama Yesus? Kenal atau tidak? Sebentar, Black. Oke, jadi karena Hasem itu maha tahu, dia tahu semua yang namanya Yesus, yang namanya Paulus pasti tahu. Cuman Paulus adalah penyesat atau anti daripada Torah. Dia mengatakan Torah itu tidak sempurna gitu. Oh, baik. Berarti Hasem juga tahu ya Nabi Isa alaihissalam ya sama Nabi Muhammad ya. Pasti tahu ya, Bang Bill ya. Dia kan maha tahu. Oh, baik. Siap. Nah, pertanyaan saya yang kedua, Bang Bill. Di dalam kekristenan itu Tuhannya dikatakan sebagai anak binatang. Anak binatang alias domba. Nah, sekarang apakah iya, beliau kan dikatakan sebagai anak domba Allah. Berarti Yesus itu dikatakan sebagai anak binatang. Nah, pertanyaan saya, Bang Bill, apakah Hasem itu pernah dikatakan anak binatang? Pernah tidak? Enggak pernah lah. Oh, beda. Berarti ya udah beda kalau gitu. Ngapain benar logikanya gitu, beda betul. Pintar. Iya, baik. Siap. Ya silakan Bang Handi terusin. Terusin aja. Masuk 1 menit Bang Handi. Izin masuk 1 menit Bang Handi. Kita unggul. Oke, thank you. Assalamualaikum Bang Billy. Tidak mengutip. Teman-teman. Ya, sabar ya teman-teman ya. Dari diskusi yang tadi kita bisa ambil kesimpulan. Saya baru aja datang buku ya. Anjrit, mahal banget bukunya Bang Billy, 900.000. Kares nggak mampu beli. Ya, jadi di dalam buku ini dikatakan ya kenapa rabi-rabi itu melawan para misionaris, karena mereka menyesatkan. Selama ribuan tahun orang-orang Yahudi itu diopres ya, kemudian dipersekusi. Lalu salah satu Rabbi Tovia Singer dalam bukunya ini menjelaskan semua nih ya, penyesatan kaum. Sebentar kawan, sebentar. Tadi kamu ngomong aku diam loh. Kamu ngomong aku diam, gantian. Oke, siap. Thank you moderator Bang Handiku. Oke, jadi di dalam buku ini ya dijelaskan ada 3 hal. Yang pertama, kenapa mereka mencuri kitab Yahudi dari tanah. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta, itu disebutnya dalam bahasa Inggris, orang-orang Eropa menyebutnya The Jewish Bible.
Bible-nya orang Yahudi. Tetapi untuk menghidupi PB yang tidak bisa hidup tanpa numpang nubuatan, yang ternyata tidak satu pun nubuatan untuk Yesus. Jadi di dalam buku ini dirangkum 3 hal penting. Yang pertama, sengaja bapak-bapak gereja mengeluarkan konteksnya. Tadi Bang Billy menjelaskan tuh tentang konteks ya. Misalnya contohnya dalam Matius, itu hanya dongeng belaka. Ketika Yesus, maminya dan Yusuf pergi ke Mesir hanya untuk mencuri dari nubuatan Hosea, dari Mesir kupanggil anakku. Ini konteks yang nggak nyambung, konteksnya nggak nyambung. Sengaja disesatkan konteksnya demi ngais-ngais nubuatan. Jadi yang pertama konteksnya diplesetkan. Lalu yang kedua, arti dan tafsir diselewengkan. Ya, contohnya Kak Ari yang seperti singa diartikan telah tertusuk supaya masuk seperti Yesus ditusuk tombak. Arti ruah tadi ya, gustling wind, bahasa Inggrisnya King James Version, tidak ada satupun ayat di dalam tanah menyatakan Hashem itu adalah roh. Yang mengatakan Hashem itu adalah roh itu terjemahan nyasar, penyesatan dari umat-umat Karesteng. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi konteksnya diplesetkan, kedua arti dan tafsirnya disesat-sesatkan, yang ketiga ini yang paling bahaya nih, ditambah-tambahkan apa yang tidak dikatakan oleh Hashem. Gitu Bang moderator dan Bang Billy, kalau salah silakan koreksi Bang Billy selaku otoritas pemilik tanah, standby. Bang Billy mohon tanggapan tadi. Bang Billy mohon tanggapan. Setiap hari berkelahi di atas. Betul sekali. Jadi apa yang dikatakan itu betul tentang Hosea, yang kitab Hosea yang diambil oleh PB untuk menggambarkan Yesus. Selalu begitu. Selalu kitab-kitab tanah itu diambil oleh Perjanjian Baru untuk menggambarkan, untuk membentuk Yesus sebagai nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh kitab orang Yahudi, oleh tanah. Dan itu gagal ketika kita memeriksa teks-teks kuno ini. Kita periksa dari teks dan konteks, ternyata gagal bahwa itu bukan Immanuel, bukan Yesus. Yang tadi itu ya dari Mesir kupanggil anakku itu juga gagal. Soal apa namanya Imam Melkisedek juga gagal. Pokoknya semua yang klaim-klaim dari Perjanjian Baru itu harus diperiksa dulu, ya, baru kita bisa menemukan intisari dari apa yang tertulis dalam kitab para nabi dan maksud Tuhan untuk nubuatan itu. Yesaya 53 tidak berbicara soal Yesus karena banyak teks-teks yang diselewengkan untuk menggambarkan, untuk membentuk Yesus gitu. Lanjut. Oke, sekarang giliran Anda. Dengerin dulu topiknya, jangan ngoceh, dengerin topiknya. Apa alasan Anda sebagai Kristen memakai kitab orang untuk menubuatkan Tuhan Anda? Alasannya apa? Silakan Anda berbicara. Cipta langit dan bumi, cipta manusia. Jadi itu Tuhan bukan untuk milik Israel, botol. Ini kok tertawa sambil nangis ya? Pasti. Udah gak nyambung kan? Hanya bukan itu. Jawabannya ngapain? Kamu bilang Allahmu sama. Nah, Hashem apakah Hashem apakah Hashem mengutus Nabi Isa? Dengerin pertanyaan Bang Andi, dengerin. Ya, diulang ya. Diulang nih. Dengerin dulu. Beda? Ini topiknya udah lain loh ini, dengerin. Apa alasan orang Kristen kalian sama memakai kitab Yahudi, tanah, Toran, Epim, Ketubim itu? Kenapa Anda pakai itu untuk menubuatkan Tuhan Anda? Kenapa? Alasannya apa? Jawab. Kenapa nabinya beda? Aduh, ini gimana Bang Billy? Ditaruh di box apa gimana dia? Jawab dulu. Udah nggak nyambung nih diskusinya. Hanya Bang Andi itu. Coba. Kenapa jangan panik? Kenapa Hashem tidak mengenal Isa? Pertanyaannya kenapa ini udah bilang Hashem tidak kenal Paulus? Kenapa Hashem juga tidak kenal Paulus sama Yesus? Iya. Tadi Bang Billy kan sudah menjelaskan bahwa Hashem itu maha tahu, pasti tahu. Dan Bang Billy sendiri mengatakan dia itu pasti tahu yang namanya Paulus, cuma Paulus itu penyesat. Begitu jawabannya.
Itu Bang Billy sendiri yang bilang. Sekarang jawab pertanyaan Bang Handi. Jawab pertanyaan Bang Handi sekarang. Apakah Hasyim mengenal Muhammad? Nah, apakah Hasyim mengenal Yesus? Nah, sama. Kita korelasi. Kita korelasikan. Udah. Begitu. Nggak bisa diskusi dia. Cuman ketawa-ketawa doang dia. Jangan malu-maluin Kristen. Bikin kacau nanti. Iya. Jadi sekali lagi nih, saya mau tanya Billy nih. Bill, ada nggak dalam ajaran para nabi termasuk di Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim, bahwasanya Hasyim itu akan datang dalam wujud manusia untuk mati menebus dosa? Ada nggak ajaran seperti itu, Bill? Nggak ada ajaran seperti itu, nggak ada. Nggak ada ya. Berarti kalau ada umat yang mengatakan bahwa Hasyim atau Tuhan yang disembah oleh Bani Israel datang dalam wujud manusia untuk mati menebus dosa, bisa dipastikan itu adalah klaim dusta, ya. Iya, teman-teman, klaim dusta. Ya. Oke, kembali ke topik. Ini ada Kristus naik. Mudah-mudahan pandai bahasa Indonesia. Kristus, selamat malam. Apa hubungannya Allahmu dengan selamat malam dulu. Oke, ya, selamat malam. Nah, apa hubungannya? Kenapa setiap orang Kristen nggak bisa dikendalikan ya? Ini diskusi baik-baik loh. Iya, topiknya dulu. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Dulu. Dengarkan topik ya. Kau kan dari tadi dulu. Kalian kan dari tadi. Dengarkan topik dulu. Dengarkan. Kenapa Kristen itu memakai kitab Yahudi terus kemudian menubuatkan Tuhannya? Alasannya apa? Silakan. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu ibarat sang pencipta dengan firman-Nya, tidak bisa dipisahkan. Sebentar aja dulu, dia punya hak. Sebentar saya jawab. Ya silakan. Kamu tadi mengatakan kalau nubuat-nubuat dalam perjanjian lama itu buatan Kristen? Bukan, pertanyaan gini bro. Terus narasimu saya tadi ambil aja deh, langsung ke topik satu ya. Hah? Anda kamu jelasin dulu itu narasimu. Dengerin. Kamu jelasin dulu. Dengerin dulu. Ini kamu kok kamu bisa dikendalikan sih jadi orang ah. Weh, kau jelasin dulu. Gue turunin nih kalau kamu nggak dengerin nih. Iya, karena kalian. Ya sekarang Bang Billy, menurut dia Bang Billy, perjanjian lama dan perjanjian baru tadi itu memang harus didempetkan supaya perjanjian baru ini kuat dengan adanya perjanjian lama. Silakan Bang Billy. Handi, belum habis narasi. Jangan kamu. Oke, justru itu sesuatu yang tidak boleh disatukan karena akan menjadi racun, saling meracuni. Kenapa? Karena perjanjian baru dan perjanjian lama itu berbeda 180 derajat. Di dalam narasi yang paling gampang, di dalam narasi perjanjian lama selalu ada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Allah Israel selalu gitu. Tidak pernah sama sekali menyinggung Yesus atau nubuatan Yesus atau nama Yeshua tertulis di dalam semua kitab Tanakh bahwa dia akan datang menjadi raja. Nggak ada. Yesus tidak pernah disebut gitu. Oke, saya jawab. Diam dulu kau belum. Saya jawab. Kau nonton dulu, simak dulu topiknya, baru kau ngomong. Di kables, lu jadi yang sering gua turunin nih. Saya ngomong sama Bang Billy dulu, kamu kok nggak ngomong banget sih? Lu kalau jadi moderator tuh yang jelas. Iya, saya ngomong sama Bang Billy dulu. Lu kalau jadi moderator tuh yang jelas. Dulu. 1, 2, 3 ya. Lu diam dulu, Bang Billy. Kok malah ngomong kasar sih? Iya, jangan kasar lah. Gitu dong. Enggak, maksudnya gini. Open cam lu kalau berani. Kalau punya keberanian lu open cam lu. Kalau punya nyali lu open cam lu. Ikut-ikutan Oten menghujat teman-teman. Tenang, santai. Kenapa sih nggak mau diatur, orang santai kok di sini? Enggak, dia bilang Bang Handi bangsat kok. Iya, memang itu. Sudahlah bro, ini kita ngomong sama Yudaisme. Nanti Anda Kristen, kira-kira ada yang keliru lu lurusin. Santai aja, beradab. Kenapa sih ngeluarin kata-kata gitu? Belum tentu juga lu ketemu gue, lu bisa lawan gua. Jadi ada yang aneh highlight ini Bang Andi dari statement dari Judaism, dari Billy. Ternyata memang tidak ada satupun nubuatan untuk Yeshua Hanostri atau Yeshua Hamasya alias Jesus Christ itu di perjanjian lama ataupun tanah. Ini yang saya highlight nih. Benar ya Bill? Jadi ada tuh topik yang paling menarik Bang Billy yang perlu Anda luruskan nih. Iya betul sekali.
Jadi yang ada dua nih. Tuhan Kristen katanya sama dengan Tuhan Anda. Hasem itulah yang turun menjadi manusia yang namanya Yesus yang dituhankan. Pendapat Bang Billy? Nggak ada ajaran seperti itu dari para nabi maupun dari para rabi dari dulu sampai sekarang, atau hakam atau ulama-ulama Yahudi pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu pernah berwujud atau berinkarnasi menjadi manusia. Itu bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran dari paganisme jauh sebelum Kekristenan muncul. Tahun 500 sebelum Masehi, yang namanya dewa-dewa seperti apa namanya Osiris ya, terus Saturnalia. Iya, semua itu, apalagi aduh lupa lagi namanya. Ada banyak dewa-dewa itu, semua itu sudah ada sebelum kekristenan. Jadi kekristenan itu benar kata Romo Sam Aldo. Kekristenan itu mengadopsi pagan, makna pagannya dibuang diganti dengan makna baru. Itu menurut Sam Aldo ya. Jadi memang mengadopsi dari pagan, cuman maknanya dirubah gitu. Oke, satu lagi Bang Billy. Kalau diizin pakai menanggapi Bang Andi ya. Ya. Belum. Bang Andi dulu silakan. Kalau udah saya dikasih waktu, ya, saya Pak, minta. Ustadz Silakan dulu Bang Andi. Oke. Ya, Ustadz dulu, silakan. Siap. Berselaras ya, tetap dalam tema menyambung Bang Billy tadi. Jadi sebelum kekristenan masuk atau berkembang di Yunani dan kemudian nantinya Romawi, yang puncaknya adalah kawin silang atau hibrida antara gereja dengan Kaisar Konstantin. Di Yunani dan Romawi itu 4 abad sebelumnya mereka sudah menyembah Mitra. Yang mereka rayakan festivalnya Saturnalia tadi Bang Ben atau Bang Dewa sebut ya, itu di tanggal 25 Desember. Nah, ini yang mereka lakukan, inkulturasi, supaya cepat diterima, hanya dirubah adopsinya ini. Oke, kita rayakan juga, tapi jangan Mitra dong, Yesus yang kelahirannya. Nah, ya makanya begitu ditanya dari mana sumber referensi, Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Seluruh kekristenan bonyok kalau ditanya ini. Kemudian mereka sudah punya itu tempel atau biara-biara ya, dijadikan gereja. Dulu patungnya adalah patung Mitra, kemudian diganti dengan patung-patung Yesus dan orang-orang kudus. Orang-orang yang menyembah Mitra sudah punya pendeta memberikan tanda di kening gitu dengan air. Mereka juga punya Laskar Mitra. Sekarang kita sering dengar kan Laskar Kristus, itu pengadopsian dari ajaran-ajaran pagan. Sering orang bertanya dari mana umat Kristen beribadahnya di hari Minggu. Rupanya lagi dan lagi itu adalah kebudayaan Yunani Romawi yang beribadah di hari Minggu. Tetap mereka mengadakan di hari Minggu, cuma sudah dihapuskan dewa-dewa Yunaninya, diganti dengan patung-patung Yesus dan orang-orang kudus mereka. Itu selarasnya tambahannya Bang Handi. Thank you, standby. Oke, makasih Ustadz. Kembali ke topik ya. Bang Billy, jadi tadi Anda sudah mengatakan tidak mungkin Hasem menjadi manusia. Tapi yang sering dipakai mereka adalah data yang paling sering dipakai Beresit 18:1-25. Itu satu, ada 3 orang menemui Abraham. Salah satunya di tengahnya adalah Yesus katanya turun. Yang kedua Yesaya 53, nubuatan untuk Yesus. Bang Billy silakan. Waduh, kalau Yesaya 53 bisa bonyok-bonyok nih, ada Ben Abraham pula di sini. Jadi soal kejadian tadi ya, kejadian berapa? 1, 2 apa? Berapa tadi? Kejadian 18. 18, oke. Di situ dikatakan Fire Hasem at Abraham. Jadi Hasem muncul di hadapan Abraham, karena appear itu bukan menampakkan diri. Menampakkan diri itu 2 kata, menampakkan diri 2 kata ya. Tapi di situ Fire apa? Appear, muncul kepada Abraham, bukan menampakkan diri, muncul kepada Abraham. Bentuknya apa? Apakah dalam bentuk rupa manusia? Tentu tidak ada semua. Nah, kita lihat di dalam pertama kali Abraham itu Tuhan muncul kepada Abraham, terdapat di dalam Kejadian 15. Nah, di situ diterangkan oleh para hakam yang dilihat oleh Abraham ialah prophetic vision
penglihatan kenabian. Pada waktu dia mendapatkan penglihatan kenabian, yang dia penglihatannya ialah bahwa di tahun akan datang dia akan punya anak yang namanya Ishak gitu. Nah, itu kami kenal hadirat Tuhan atau divine presence itu dikenal sebagai Shekinah. Shekinah itu apa sih? Ya, yang sesuatu yang kita bisa pahami, Tuhan itu hadiratnya seperti apa? Itu seperti terang. Jadi Shekinah itu di dalam pandangan Judaism adalah terang. Jadi yang dilihat oleh Abraham ialah terang yang begitu terang menderang, terang yang dari Tuhan, melambangkan hadirat suci Tuhan hadir di tengah-tengah Abraham pada waktu itu. Nah, tidak pernah Tuhan menampakkan diri di dalam bentuk fisik, tidak pernah. Selalu dalam bentuk cahaya saja yang dilihat. Itu dari pandangan daripada ulama kami soal Shekinah itu bentuknya. Terus yang Selosa Anasim itu siapa aja, Bil? Yang di Beresit 18 itu, Bil? Oke, Selosa Anasim atau 3 orang laki-laki yang dilihat oleh Abraham dari kejauhan itu adalah 3 malaikat. Ya, Rafael untuk menyembuhkan luka Abraham, luka sunat setelah 3 hari. Baru ada Mikael untuk memberikan kabar bahwa anaknya Abraham akan lahir tahun depan. Dan Gabriel untuk menghancurkan Sodom, begitu saudara-saudara. Jadi tapi menurut mereka Bang Billy, salah satunya adalah Yesus pernah turun menurut mereka. Nah itu kan nggak bisa dibuktikan secara teks bahwa itu atau sumber-sumber daripada sumber Judaism bahwa itu yang satu adalah Tuhan, nggak ada gitu. Oke, kita lemparkan ke Kristus. Shalom. Ya, silakan. Ini datanya saya mau klarifikasi. Tadi Anasim itu adalah malaikat dalam wujud manusia yang menemui Abraham ya. Iya, malaikat itu. Yang ada dalam Quran, Bil. Lanjut. Ya, sekarang gilirannya Kristus. Silakan Anda terangkan itu Kejadian 18 1 sampai 25. Menurut Anda seperti apa? Silakan. Billy, sebentar Bill. Sebentar, saya mau klarifikasi kalimat kata nggak bisa diskusi kan, klarifikasi lagi. Diskusi yang benar ente. Ya? Itu yang fair dong. Enggak, ente kalau mau diskusi yang benar, ya. Jaga akhlak ente, jaga ucapan ente. Kalau ente mau dihargain, kami akan menghargain kalau ente menghargain. Kalau ente punya keberanian, ayo open cam sama gua. Ente sudah kasar tadi sama Bang Hadi. Minta maaf ente sama Bang Hadi. Minta maaf. Makanya lu diam dulu supaya saya mau klarifikasi. Iya, makanya jangan bacot. Makanya lu minta maaf. Lu jangan bacot. Lu berani nggak open cam sama gua? Berani nggak? Apa mau kita ketemu? Sabar. Sabar. Enggak, kalau mau ketemu kita ketemu aja. Ayo. Minta maaf, kritikus. Maaf. Lu mau open sama saya? Lu catat nomor saya di situ. Boleh, catat juga nomor gua, boleh? 0813. Sebentar. Lu catat nomor WA saya. Baik. Berani kalau lu berani lu turun di tempat saya, kampung saya. Ayo. Besarin open cam sekarang. Ayo open cam. Open cam. Berapa nomor lu? 0813. Gua PC ntar ya. Terus gue habisin lo kalau lu berani lu turun ke kampung saya. Iya, ayo. Gue habisin kau, Iya. Sebut nomor. Iya. Sebut 0813 0813 98 98 minta maaf. 03 64 79. Lo telepon saya. 79. Oke, gua PC ente. Ulangi lagi. Berapa? 0813 tambah 9803 tambah 6479. Nah, saya bilang ya, saya klarifikasi. Minta maaf dulu ente. Jangan dulu permintaan maaf itu sebentar. Minta maaf dulu ente. Enggak ada permintaan maaf dulu sebelum ada Minta maaf dulu ente. Enggak ada permintaan maaf. Minta maaf dulu ente. Udah turunin aja, nggak bisa dia diskusi. Menimbulkan kekacauan. Di mana ada orang kayak gini pasti kacau. Enak kok diskusi sama Bang Billy di sini gitu loh. Katain gua bangsat sekali. Aduh. Belum tentu juga lo ketemu sama kita lu bisa apa-apa gitu loh ya. Santai aja. Ini topiknya udah masuk kok. Kamu kalau diskusi mah santai aja, nggak usah pamer
nggak usah pamer-pamer kebun binatang lah, jamban lah dibawa ke sini, janganlah. Nanti kalau ketemu benar di dunia kencing pula di celana. Lanjut Bang Andi. Ya, jadi kan Bang Ustadz Unggul ini kan udah punya buku itu Rabi Tovia. Jadi bisa dibuka di buku keduanya beliau. Terus di halaman ke 293 itu Ustadz Unggul. Jadi tentang penurunan atau tongkat estafet berhala, soal makanlah tubuhku dan minumlah darahku, dilambangkan di dalam roti dan anggur. Itu sudah lama dilakukan sebelum kekristenan muncul, ya. Kita tahu itu, ya, di dalam ajaran Tuhan yang namanya Mitras yang disembah oleh orang-orang Persia, ya. Dewa Mitras menjadi terkenal di seluruh Roman Empire, kerajaan Roma, ya. Biasanya yang memeluk agama itu adalah orang-orang orang-orang Roma dan juga para tentara Roma. Mitras itu merupakan saingan kompetitor dari kekristenan sampai abad keempat, ya. Tuhan mereka dikatakan lahir tanggal 25 Desember, ya, 500 BCA. Jadi konsep 25 Desember itu sudah jauh-jauh di zaman Mitras tahun 500 sebelum Masehi. Nah, makanya kita tidak bisa menemukan narasi soal Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Orang yang waras, Kristen yang waras, ketika dia mengatakan Yesus itu lahir 25 Desember akan menolak. Jangan pakai nasi. Karena Yesus tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember dan tidak pernah diminta untuk merayakan kelahiran Yesus. Tapi Yesus mengatakan peringatilah kematianku dalam hari raya Paskah, kan begitu. Nah, 25 Desember itu murni bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran paganisme. Mau nggak mau itu kenyataannya. Kalau kalian masih bisa memberikan dalil di dalam kitab Perjanjian Baru bahwa 25 Desember adalah kelahiran Yesus, silakan kasih dalilnya. Lanjut. Sedikit ya. Anjir, bukunya mahal banget Bang Billy, 900.000. Buset dah, itu tapi buat wawasan ya, karena gue butuh siapa yang punya otoritas, yaitu kan orang Yahudi, apalagi nih yang menulis seorang rabi, ya Rabi Tovia Singer. Beliau pernah datang juga ke Indonesia, tentunya Bang Billy sangat kenal ya. Bunda Etika juga itu, belajar bahasa Hebrew dari beliau ya. Nah rupanya kalau saya kan baca buku tuh Bang Billy dari depan ya, pertama tentu judul, kemudian daftar isi, nah kata pengantarnya, rupa-rupanya kata pengantarnya beliau ini setelah berguru dengan Rabbi Katz, Leon Katz kalau nggak salah tadi namanya, kemudian sangat geramnya kenapa? Karena kitab sucinya tersebut sudah diacak-acak dengan seenaknya. 3 hal tadi, konteksnya dipelesetkan, arti dan tafsirnya dipelesetkan, kemudian ditambah-tambahkan. Nah makanya beliau juga ini sering terjun tuh, tiap ada misionaris di jalan, bahkan beberapa misionaris lagi kumpul, dia tantang debat gitu ya. Jadi beliau sangat geram karena sucinya diacak-acak lah dengan sembarangan, udah nyolong kemudian nggak ini. Makanya bagus teman-teman kalau punya rezeki beli aja bukunya itu, setidaknya kita punya sumber referensi yang jelas dari seorang rabi menceritakan dengan sangat sistematis dari mana ini berasal, dari mana mereka menyelewengkan, ketahuan semua. Bonyok deh Kristen kalau udah pakai buku ini. Lanjut Bang Billy, standby. Oke, kembali ke topik ya. Benar apa yang dikatakan Ustadz Unggul ya. Bentar. Kitabnya sudah diacak-acak. Tadi kan si kritikus kan juga bilang katanya di Yesaya 53 itu nubuatan untuk Yeshua Hanostri. Bener nggak Bil? Bongkar dong Bil, biar semua lihat. Ya nanti dibongkar. Bang Andi belum kita jawab tadi pertanyaan Bang Andi soal Yesaya 53. Ya, ini dulu deh. Ini sebelum ke Yesaya 53, apa reaksi Yudaisme, terutama Bang Bil ini? Selama ini gitu loh. Kitab Anda itu disalahgunakan, bahkan dijadikan nubuatan untuk Tuhan mereka. Apa reaksi Yudaisme? Kok diam aja gitu loh, nggak ada
gerakan gitu Bang Billy, kenapa nggak ada gerakan? Reaksinya kita mengedukasi untuk membenarkan secara teks dan konteks, mengembalikan mereka untuk belajar Ibrani. Masa kalah sama orang-orang Islam belajar Ibrani, kayak Sueb, kayak beberapa orang Muslim belajar Ibrani. Kenapa? Ketika orang Muslim belajar Ibrani, mereka bisa membubuhkan kalian Kristen. Kenapa? Kalian kelemahan di situ. Kalian mau bahas Al-Quran, kagak bisa Arabik. Kalian mau bahas Torah, kagak bisa Ibrani. Jadi kalian tuh lemah di dalam segala hal ketika berdebat. Gitu. Kalian cuma berdasarkan terjemahan. Nanti saya akan ngomong nih soal Melkisedek juga. Lanjut. Oke, masuk ke topik. Handi. Masuk ke topik dulu, Bang. Izin Bang, izin dulu. Masuk ke topik dulu. Nanti habis ini Anda masuk kok. Dengerin dulu. Iya, tadi bilang dengarkan dulu. Ini kok kenapa sih nggak diatur? Masuk sekarang ke Yesaya 53. Di situ ada kata Doro, kata Aser, dan seterusnya gitu loh. Silakan siapa yang mau bahas Yesaya 53, monggo. Sekarang ini dulu kita kupas. Di mana ayatnya? Nah, ini orang ini di mana gue turun ini ah. Aduh, jawab dulu. Gak bisa banget sih kalau lu kondusif diatur Kenapa sih nggak mau diatur? Tenang, kita bongkar. Tenang. Ya silakan. Monggo Bill. Dari ayat 1. Thank you Adel. Oke. Nah, cuci tangan dulu, buka Torah. Lanjut dulu, prolog dulu. Aku cuci tangan dulu. Yesaya 53. Bahasa Indonesianya dulu apa langsung original teksnya? Bahasa Indonesianya dulu ya kita baca ya. Iya Bang Andi. Silakan Song. Yesaya 53 menurut kamu seperti apa? Ini buatan untuk Yesus atau bukan? Silakan. Enggak, saya nggak mau bahas Yesaya 53, saya mau bahas Mazmur 143. Enggak usah pindah topik. Yesaya 53 dulu. Ya Mazmur dong, Mazmur. Anda mau diatur atau tidak? Mazmur aja. Bro. Anda mau diatur atau tidak? Kalau nggak bosan nanti aja berarti kita selesaikan Yesaya 53 hal-hal yang sama terus. Anda mau diatur atau tidak? Tenang, kalau kamu mau bahas Mazmur nanti kita juga akan bahas itu. Habis ini. Yang tadi Ben. Oh ya, tenang aja. Yesaya 53 dulu, Bill. Bukan, silakan, ini Bill. udah Yesaya 53 dibahas terus bosan kita. Ya udah kalau bosan turun, nggak mau dengerin. Kenapa naik? Ya standby dulu ya. Saya mau bahas sesuatu sama standby dulu ya. Nanti aku kasih original teksnya, kamu nggak bisa baca loh. Oke, silakan Bill, besarin. Ya. Nanti besarin Bill. Kasih tunjuk original teksnya Bill. Bentar. Aku buka ini Sevaria rada lama. Diskusi beradab lah, santai gitu. Tanah kita buka. Saya 53. Gedein Bang Billy sendiri loh. Gue gedein bisa nggak ya? Lu gedein Bin, layar lu. Kalau gue nggak bisa gedein nih. Nah. Oke. 53 ayat 1. Ya. Ya, kan 53 ayat 1. Oke. Li shimu tit bonah no mi ha amin lishme tanu. Terus uzaru Hashem almi mana coba nik lama, artinya who would believe, siapa akan percaya kepada berita yang kami dengar, ya. For whom has the arm, kepada siapakah tangan Tuhan diberitahukan. Formerly he grew like a sapling
or like a root from the reed guard. Oke, kita baca ini dah gampangnya. Bentar. Masih sama nih, kita lihat ya. 23 1. Oke. Who would believe that we have heard? Siapakah yang percaya akan berita yang kami dengar, ya? Terus dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi pertanyaannya, ini siapa sih, ya, yang ngomong? Ini adalah raja-raja, pada penguasa-penguasa dunia ini, ya. Terus sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, jelek, ya. Kalau orang Manado bilang besai, mukanya jelek, nggak ganteng, ya. Berarti nggak cocok nih. Dan semaraknya pun tidak, sehingga kita memandang dia. Nah, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan apa nih? Dengan apa nih? Kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita ia pun tidak masuk hitungan. Nah, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah penyakit bener. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam, ya. Dengar ya, tetapi dia tertikam, benarkah tertikam? Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Apakah benar teksnya ini tertikam? Oke, kita lihat ayat 5 ya. Kasih kalau tertikam itu, Bil. Ya, kalau tertikam itu dakar harusnya. Ya, di situ apa? Wehu Meholal ya. Mi pesainu Meduka Meavonotenu Sumar Musyar ya. Ya, Musyar Sulomanu Elaf. Jadi artinya apa? Artinya apa sih? Apakah benar tertusuk ya? Dia telah tertikam. Nah, kita lihat. Oke, dari kata meholal itu dari kata ya. Halal. Iya, nih. Pain. Jadi he was pain. Terluka, bukan tertikam. Bukan tertikam. Nah, he was pain because our rebellious sin and oppressed, dan tertekan. Meduka itu dari kata daka, artinya tertekan, bukan diremukan. Meduka. Ya, meduka ini meduka artinya oppressed. Jadi ayat yang berbunyi dia tertikam nggak ada oleh pemberontakan kita. Dia diremukan, nggak ada diremukan, ya, nggak ada. Tapi tertekan. Oke. Terus ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke. Terus kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi tidak membiarkan dirinya dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya tertindas dan tidak membuka mulutnya. Jadi si korban ini tidak sama sekali membuka mulutnya ketika dia ditekan, ditindas, sama sekali enggak, ya. Dengar ya. Dia dianiaya, tetapi
membiarkan dirinya tertindas dan tidak membuka mulutnya alias diam, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Apakah ini pas untuk si itu? Enggak. Untuk Jesse Penny enggak pas. Lama azaftani. Kenapa? Karena waktu dia disiksa 2 kali, dia itu mengucapkan sebelum dia digantung itu, dia ngomong, ya Tuhan kalau boleh kawan ini berlalu daripadaku. Dan yang paling terkenal dia membuka mulutnya, Eli Eli lama azabtani. Nah, jadi nggak cocok karena dia membuka mulutnya. Di sini orang itu atau tokoh ini tidak membuka mulutnya. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, apakah benar nih nasibnya? Nah, lagi nih, Bill. Nasib, apakah benar tentang nasibnya? Nah, kita lihat. Ayat 8 ya. Nah, 8. Doro. Iya, Ya, betul, kita lihat. Doro itu dari kata dor, artinya generasi atau keturunan. Asik. Nikah dong berarti kalau dipakai ini. Betul. Jadi harusnya kalau ini dicocok logika Yeshua Hanostri, berarti Yeshua Hanostri punya keturunan. Oke. Meotser umim syapat luka ve'et doro. Nah, ini ya, yang saling lingkarin doro. Doro itu apa artinya? Artinya apa doro? Keturunan. Berarti kalau ini dipakai Yesus punya keturunan. Generasinya, keturunannya. Nah, kok diganti tentang nasibnya? Tentang nasibnya. Kenapa? Karena kalau ditulis keturunannya atau generasinya, habislah nubuatan Yesus di sini, nggak masuk karena Yesus tidak punya keturunan. Gitu. Tentang keturunannya, siapakah yang akan memikirkannya? Tunggu, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Negeri orang-orang hidup itu Israel. Karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ini lain lagi. Karena ini harusnya lamo. Mereka kena tulah. Nih, lamo itu mereka harusnya. Ini lamo ya. Tadi apa? Lamo 53 lamo. Jadi kata lamo itu bukan bentuk singular ya guys ya, tapi bentuk plural. Mereka kena tulah, bukan dia kena tulah. Oke, kita lihat nih teksnya. Nih, mereka ya, jadi bunyinya gini, my people, jadi mana sih? My people sins brought the affliction upon them. Jadi kepada mereka, bukan kepadaku nih. Jadi ini bentuknya jamak karena kata lamo, dan oleh pelanggaran umatku mereka kena tulah. Maksudnya apa? Mereka itu siapa? Itu adalah the righteous remnant of Israel, adalah orang-orang benar yang ikut ke pembuangan. Kan yang di pembuangan kan orang-orang jahat. Orang-orang benar pun, di situ ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka pun menderita oleh karena perbuatan daripada orang-orang Israel yang jahat. Nah, ini mereka ini ke arah situ. Dan kalau kita lihat semua ini merujuk kepada past tense, bukan future tense. Ya. Mana? Dengerin nih. Nah, ini. Ayat 8. Now that he was been released. Jadi semuanya has been. Ketika ini ditulis oleh Yesaya, ini bentuknya udah lampau. Has been released tuh from captivity, dan dari penghakiman. He could have imagined, past tense lagi, such generation. For he had been, past tense lagi, had been removed from the land, bukan nubuatan ya. Bukan. The people since brought, sekali lagi harusnya bring, tapi brought past tense. The affliction upon them, atas mereka. Jadi ini sudah terjadi ketika Yesaya ini
menulis ini bentuknya past tense semua. Kenapa? Karena ada di pembuangan gitu. Nah, ya. Ya. He submitted, past tense lagi. Himself to the grave like the wicked man. Nah, di dalam matinya ia bersama penjahat-penjahat. Nah, dan orang-orang kaya, wealthy. Korup lagi LI-nya. Korup lagi. Orang-orang kaya jadi orang-orang jahat. Nah, kita lihat ini. Kita lihat. Jadi emang udah berkali-kali. Makanya nggak bisa lagi dilandaskan. Kitab LI itu orang Kristen yang cerdas nggak akan pakai LI lagi. Nggak pakai. Asir itu apa? Asir artinya apa? Asir artinya apa? Asir wealthy. Wealthy itu orang-orang kaya. Orang kaya, rich man, asir, wealthy atau rich man. Kok terjemahannya beda? Berkecukupan. Kok terjemahannya kita lihat. Oke, ini dia LAI ini. Ya itulah Bang Handi, itulah maha sesat LAI dengan segala terjemahan korupnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, supaya nubuatan penjahat-penjahat yang di kanan dan di kiri Yesus itu tergenapi. Makanya diganti penjahat-penjahat. Padahal itu artinya, lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya keren. His grave with the wicked and with the rich too. Rich man, ya. Asir. Iya, rich. The reason he is dead because he had done past tense semua. Violent. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan Yesus. Gitu. Ayat 10 terakhir, Bil. Jadi gugur. Ayat 10. Jadi intinya gugur kalau untuk nubuatan gugur. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus. Salah. Ia akan melihat keturunan. Nah, parah. Umurnya akan panjang. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Gitu. Jadi di situ dia akan melihat Zera itu keturunan biologis. Lagi-lagi kalau ini dinubuatkan untuk Yesus, berarti Yesus harus nikah, punya anak. Harus. Terus ada kata Ya'arik Yomim dari kata arak itu sangat panjang, hari-harinya sangat panjang. Nah, Yesus cuma betul. tahun. Betul. Nah, makanya ini juga jawaban kenapa Yesus disembunyikan umur 13 sampai 29. Itu umur produktif loh. Baik sebagai rabi, guru, atau sebagai manusia. Masa produktif itu gitu. Kalau orang bilang sekolah, kenapa kita nggak bisa bilang Yesus pun menikah? Kalau yang tadi dipakai ya, Yesaya 53 nomor 10. Lanjut, Mang moderator standby. Oke, sekarang kita kasih ke Song menanggapi. Silakan Song. Giliran topik silakan. Iya, nggak apa-apa kalau memang nggak mau dipakai, kita cari ayat-ayat lain kan banyak gitu. Kalau memang ini akui dulu ini bagaimana tadi penjelasannya. Kalau saya mengakuinya iya, kalau kalian kan mengakuinya berbeda. Ya terserah kalian gitu. Artinya Anda masih memaksakan itu nubuatan untuk Yesus. Ya, kalau saya sih ada yang masuknya sama Yesus. Yang mana di situ nubuatan untuk Yesus di ayat berapa? Ya, sebentar ya. 1 sampai 10. Yang 4, tetapi sesungguhnya penyakit coba kita dibuka 4 Bang Billy, tetap dia ngotot untuk Yesus di 4. Bang Billy silakan. Dia masih ngotot di 4. Ayat 5 juga. 45 Bang Billy. Tadi kan 5 udah itu. Itu wehu. Nah, gini apa nih? Oke, siapa yang bisa nih ganjaran yang menggantikan ya, istilahnya gini nih. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Siapa yang ditimpakan kepadanya? Yang menyembuhkan kita. Ganjaran siapa yang ditimpakan kepada orang lain? Kan kesalahan seseorang kan ditimpakan kepada dirinya. Ini aja deh pertanyaan sederhana. Yes. Bro, Song, Yesus punya keturunan nggak? Nggak ada. Di situ kenapa? Bukan saya tanya gini, orang Yahudi mana yang menjadi
apa sih namanya istilahnya menggantikan kesalahan orang ya dalam penghukuman. Yang mana, di mana, Yahudi mana yang bisa menyembuhkan orang lain? Dikatakan oleh orang biru-birunya kita menjadi sembuh. Ada keselamatan. Ada keselamatan kan itu bentuknya sudah terjadi, Oke, sabar nih. But in truth, it was our ills. Jadi ini bentuknya lampau. Ketika Torah ini kitab ini ditulis, sang nabi menulis dalam bentuk lampau. But in truth, tapi kenyataannya it was our ills. Itu adalah penyakit-penyakit kita lah yang ditanggungnya. And our pains, dan kesakitan, penderitaan kita lah yang dia bawa. Iya, di mana ada teologi replacement dalam keyahudian? Coba. Boleh bantu jelasin, Bill? Iya, silakan Ben. Oke, jadi dalam Judaism itu ada sebuah konsep ketika seluruh Bani Israel itu ada yang berbuat salah oleh Tuhan, maka seluruh Bani Israel itu harus dihukum tanpa terkecuali. Coba baca itu yang harus dipahami. Harusnya kasih dong, kasih yang tertulis. Oke, jadi ketika benar kata si ini. Cara berbicara doang. Sabar. Jadi ketika kita lihat orang-orang Israel itu yang dibawa ke pembuangan itu menderita, nggak jelas menderita mereka. Mereka terpaksa untuk menyembah berhala, kalau nggak mereka dibakar. Siapa mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa nggak menderita mereka? Menderita. Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai nggak mau makan makanan daripada Nebukadnezar. Karena apa? Nggak boleh orang Yahudi itu makan makanan yang dibuat oleh goib. Nggak boleh. Karena apa? Karena orang-orang goib itu ketika mereka membuat segala sesuatu, bahan-bahan makanannya tidak kosher, ya, tidak halal sama sekali gitu prosesnya. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego Daniel nggak mau makan makanan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka bilang, berikan saja kami buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Karena buah-buahan itu kosher. Gitu loh, nggak ada yang. Nah, jadi apakah mereka menderita? Mereka itu menderita di pembuangan. Mereka mengalami pembuangan secara mental. Mereka jelas menderita, namanya dibuang. Makanya yang diceritakan di dalam seluruh kitab Yesaya soal hambaku ini selalu Israel. Hambaku engkau Israel, hambaku engkau Yakov. Di seluruh kitab Yesaya yang disebut hamba itu Israel, bukan kepada. Coba baca Yesaya 18. Jangan pindah dulu, jangan pindah dulu. Menanggung kesalahan. Jangan pindah dulu. Jangan pindah dulu. Enggak, kalau kamu mau berbicara, ini Yesaya 53 kok ya, Skel. Kamu kasih ayat dulu, dong. Jangan berbicara kisah dulu, Song. Bang Billy, saya mau nanya ini. Kita tutup. Ini suka akrobatik nih. Gini loh Bang Billy, sebenarnya yang punya kewenangan menafsirkan Yesaya 53 ini Yudaism atau Kristen yang punya kewenangan? Oh, jelas Judaism, karena ini pertama yang menulis adalah orang Yahudi, orang Yahudi. Yesaya adalah suku Yehuda, ya, nabi bagi suku Yehuda, begitu loh. Jadi penafsir Alkitab Kristen aja umurnya jauh ketimbang penafsir daripada Tanakh, jauh. Rashi misalnya jauh lebih tua daripada siapa tafsir Babel tuh Henry siapa tuh? Matthew Henry jauh lebih tua. Saya coba bantu ya. Tadi bawa skill 18 ya. Jangan pindah dulu ke skill, ntar dulu. Jangan dulu Amin, izin dulu. Oke. Nah, kalau tadi kasih saya. Ntar dulu, Song. Kalau saya nggak Bang Billy dulu. Ntar dulu, edukasi lo ini. Nah, kalau ada semacam lembaga terus menafsirkan dan menerjemahkan tidak sesuai dengan original teks, apa ini masih bisa disebut akademik? Silakan memilih. Sama sekali nggak bisa, karena first of all mereka itu tidak orang Kristen itu sangat jauh dari firman Tuhan yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Tidak mungkin orang-orang Kristen itu memahami Tanakh secara menyeluruh tanpa bisa belajar teks Ibraninya. Karena segala sesuatu harus dari teks, baru konteks, baru bisa nyambung gitu loh. Baru nanti kita lari ke tafsir, baru lari ke semua aspek-aspek daripada Pardes. Empat cara menerangkan Torah. Dalam satu ayat ada 4 cara Pardes itu, Sat, Remes, dan Sot gitu. Nah, itu tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen untuk memahami Tanakh. Ya, satu lagi Pak Billy terakhir.
Dari Yesaya 53 tadi, ada satu lembaga namanya LAI menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Berapa persen kesalahan yang ada di sana? Silakan. Yesaya 53 ini hampir semua ayat ini ada yang salah. Ya, hampir semua. Jadi kurang lebih ini ayatnya ada 80% salah, 85 lah, 85% salah. Apa maksud kesalahan itu? Apa ini memaksakan bahkan pembuatan untuk Tuhan mereka? To crafting Jesus in the prophecy untuk menggambarkan Yesus di dalam nubuatan gitu. Jadi ini loh Yesus ini di sini. Jadi mereka mengubah. Makanya benar kata orang Islam, kalian sudah merubah Taurat kitab para nabi, yaitu mulai dari sampai sekarang aja masih dirubah, bahkan direvisi lagi sekarang yang baru gitu. Salah, itu orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya ke Anda. Iya kan Paulus orang Yahudi gitu. Sekarang pertanyaan ke Anda, Song. Menurut Bang Billy, hampir kurang lebih 80% kesalahan terjemahan Yesaya 53. Dengarkan dulu, Song. Nanti kau tanggapi nih. Menurut Bang Billy, yang ngerti original teks, hampir kurang lebih 80% kesalahan terjemahan LAI. Pendapat Anda seperti apa, Song? Silakan. Ini kita ke original teks saja. Kalau memang sudah dirubah-rubah tuh masih ada kan penemuan. Sejarah kan mencatat juga di Laut Mati ya. Qumran itu kan kenapa lari ke Laut Mati sih? Kita buktinya. Ada ditemukan. Dikatakan Yesaya 53 sempat. Dengar dulu, Yesaya 53 sempat diragukan kan? Ternyata ada loh golongan dari Laut Mati itu menyatakan sesuai semua. Pertanyaannya saya ulang. Pertanyaan saya ulang. Kau ini harus ditimpuk pertanyaan nih. Menurut Bang Billy, yang mengerti akan original teks dan mempunyai kewenangan kapasitas untuk menafsirkan dan menerjemahkan, itu ada 80% kesalahan terjemahan LAI. Pendapat Anda seperti apa? Silakan. Oke, pendapat saya. Ya jelas orang-orang Yahudi yang mempunyai wewenang. Contohnya, murid-murid Yesus asli Yahudi, darah Yahudi asli. Bukan seperti orang-orang Tovia Singer atau bule-bule dari luar sana yang baru jadi Yahudi. Beda. Mereka itu siapa? Nggak ada kewenangan sama sekali. Mereka berarti Markus Lukas itu murid Yesus ya? Aduh, apalagi Billy ini dari mana Yahudi Indonesia? Nggak ada darah Yahudi murninya. Oke, sekarang kalau gitu diam. Sudah hidup diam. Kalau begitu kita cek satu kata. Di dalam terjemahan tadi ada kata doro. Menurut Anda, Song, doro itu kalau di bahasa Indonesia kan apa? Silakan. Mana dia tahu, udah ada aja. Doro, kalau bahasa Jawa itu apa tuh? Doro. Tanya lu. Dia nggak tahu. Doro. Kan. Gini. Sudah jelas ya, sudah jelas ini para murid Yesus ini Yahudi asli semua. Bukan ini loh, ini saya peruncing loh, ini saya peruncing. Saya bukan murid Yesus. Saya bukan murid Yesus. Bukan, yang masalah gini, yang masalah kenapa kalian mempercayai tulis-tulisan atau sanggahan-sanggahan dari tahun-tahun sekarang? Siapa itu Tovia Singer? Ya apa ini dia lahir zaman Yesus? Kembali ke original teks aja. Ya, darah Yahudi. Jangan lebarin. Aku moderator. Aku nggak suka orang melebar. Ambil satu kata aja dulu. Ganti kata doro. Yang itu aja tadi. Asir. Menurut Anda asir artinya apa? Dia nggak melebar, cuma akrobatik aja. Asir artinya apa? Menurut LAI, tadi ayat 3 dan 4. Menurut LAI, asir itu adalah, dengerin dulu, Song. Menurut LAI di situ terjemahannya asir adalah orang kaya. Betul ya? LAI bilang penjahat. Penjahat, sorry. LAI bilang penjahat. Padahal arti sebenarnya asir apa, Bang Ben? Rich man, orang kaya. Orang kaya. Penjahat sama orang kaya sama nggak? Tidak. Nah, yang salah siapa? Yang salah terjemah siapa? Ya, kalau salah terjemah, kita enggak kan saya minta ayat 3 kena nangis langsung. Enggak, Bang. Gini. Ayat 3 kan kita fokus ayat 3 ayat keempat tadi saya bicarakan.
di mana ada replacement teologi yang ada. Kalau di Islam itu replacement teologi bahwa ayat 3 itu pasten semua. Nah, ayat 3 itu penebusmu, katanya orang Yahudi penebusmu. Itu di dalam Islam ada kata penebus ada. ini. Nggak ada di situ kata penebus. Enggak, kalau di Islam ada. Di Islam ada itu. Jangan bawa orang Yahudi. Jangan bawa Islam, jangan bawa Islam. Islam sini. Sekarang Yahudi, coba ada dosa orang tua ditanggungkan kepada anak 18. Saya bantu jawab. Ya, Skill, coba. Oke, jadi di Yesaya 53 ini bicara tentang azab. Kalau azab itu menimpa semua orang, komunitas, tidak peduli dia berdosa atau tidak. Bentar dulu Bang Ben. Jadi kesimpulannya adalah sebelum pindah Yeskel ya, kesimpulannya adalah menurut Bang Billy yang ngerti baca kitab, menerjemahkan dengan jujur, Yesaya 53 hampir 80% LAI salah terjemah. Ketuk pintu ya, ketuk palu ya. Saya izin dulu Bang Andi. Jadi karena dia ketuk tadi palu dulu ini. Ketuk palu dulu Bang Ben. Pindah. Saya 53. Sepakat dulu Bang Ben juga kan suka pindah-pindah. Saya ulang ya. Menurut Bang Billy yang berhak dan mengerti dan bisa membacanya bahwa LAI Yesaya 53 kesalahan menerjemahnya hampir 80%. Setuju? Setuju. Jelas, kalau itu jelas. Baik. Silakan lanjut. Oke, jadi kan dia jadi tadi kan membandingkan antara Yesaya 53 dengan Ezekiel ya. Yesaya 53 ini bicara tentang azab. Ketika kita bicara tentang azab, maka yang terkena adalah semua komunitas. Sabar. Jadi kalau kita bicara tentang azab, yang kena adalah satu komunitas, nggak peduli dia berdosa atau tidak, maka dia akan terkena. Sedangkan ketika kita buka Yehezkiel, itu adalah bicara tentang pertobatan. Anda bisa buka di ayat 21, 22, 23. Di situ Tuhan mengajarkan pertobatan. Jadi ini dua konteks yang berbeda. Betul. Paham ya? Jangan disambungkan, yang satunya tentang azab yang menimpa seluruh komunitas Bani Israel, yang Yehezkiel itu bicara tentang konsep pertobatan dan Tuhan mengajarkan pertobatan. Anda bisa lihat di ayat 21 sampai 23. Ternyata sebanyak apapun dosa kita tidak perlu penyalipan untuk bisa diampuni oleh Tuhan. Baca 21 sampai 23. Pasal 18 ayat 21 sampai 23. Oke, cukup. Silakan Song ditanggapi Yehezkiel. Anda yang bawa topik, silakan. Bukan, Yehezkiel tadi dikatakan tidak ada replacement. Lalu siapa itu? Ayat 3 dan 4 itu berkata tentang siapa? Oleh bilur-bilurnya kami ditanggung. Coba baca lagi dong. Itu buat siapa? Nggak ada bilur-bilur situ. Betul, saya baca dulu ya. Ada bilur-bilur di Yehezkiel. Yang ada di Yesaya tadi. Iya, tunggu. Kamu ini kok ngaco Pindah ke Yehezkiel dia bahas Yesaya. Berapa ya Ted? Saya udah keluar lagi tadi. Ayat sendiri lupa. Tadi ayat berapa? Yehezkiel 18 ya. Bentar. Tuh, dikatakan setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ditanyakan ada sindiran di tanah Israel, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anak menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran itu di Israel. Sesungguhnya semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Lalu dikatakan tadi ayatnya yang mana ya? Menindas sengsara, ya, baca dong. Tadi ayat berapa tuh? Ayat berapa tadi? Ayah baca yang sampai ayat 21, 22, 23. Jadi ya, itu bicara ayahnya yang melakukan pemerasan sesuatu hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsa. Itu bantahannya di Yehezkiel itu. Mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia. Maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu, nah ayat 20 nih, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan ditanggungkan atasnya. Baca ayat 21, 23 sekalian.
Enggak, sini kan sudah saya bawa ayat ini. Saya mau nyandarkan di ayat Yesaya 53 itu. Tapi jika orang bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku. Enggak, di sini ceritanya beda. Tenang. Ia pasti ya. Ia tidak akan mati. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina, dihindari orang. Akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Gantian. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina. Ayat keempat ya, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang sekarang. Padahal kita mengira. Nah, ini apa dia mikul? Ya, simpulkan aja menurut Anda itu untuk Yesus atau menurut bukan? saya, apakah orang Yahudi ini langsung aja tutup? Pertanyaan saya kepada biar saya moderator, saya nggak lebar-lebar. Itu tidak berbicara soal dosa. Sama sekali itu tidak berbicara soal dosa. Itu bukan dosa. Iya, dengar ya, kita buka nih ayatnya nih. Tunggu bentar, kita gedein. Oke, mana di sini nanggung dosa? Nggak ada. Nih kan? Lihat sekali lagi, he was, ya, bukan will ya. He was despised, ya, and isolated from men. Past tense semua. A man of pains, ya. Manusia yang penuh dengan isolating apa isolated itu Bill? Isolated apa isolating? Isolated. Oke, lanjut. A man of pain, orang yang penuh dengan penderitaan, ya, kesakitan. Penderitaan. Ya, penuh dengan kesakitan, and accustomed, dan paten lagi, dan biasa, ya, menanggung kesakitan. As one from, sebagai satu dari whom we would hide, ya. Mereka siapa menyembunyikan wajahnya. Terus our face, he was despised, pasten lagi, our face, and we had no regard, dan baginya dia tidak masuk hitungan. Ya. Mana dosa nanggung? Nggak ada kata dosa sih. Nanggung dosa di situ. But in truth, tapi kenyataannya it was our ill, penyakit kita lah yang ditanggung bukan dosa, tapi penyakit. Bukan dosa, ya, penyakit. Apakah itu penyakit? Enggak kan? Dan our pain, dan kesakitan dan rasa sakit, that he, yang dia pikul. Kenapa? Sakit apa? Ya, yang mereka dipikul, rasa sakit apa? Rasa sakit ketika mereka harus ada di pembuangan. Emang itu nggak sakit? Emang itu nggak menderita? Ya, lanjut. Pembuangan menderita gitu. Makanya bentuknya lampau semua. Ya. Oke. Ayat 5. Ya. He was pain. Dia dibuat sakit, ya. Bukan dibuat berdosa nih. He was pain because of our rebellious. Jadi buat sakit oleh karena pelanggaran kita. Pelanggaran daripada dosa-dosa kita. Iya kan, dosa kan tuh. Pelanggaran dosa. And oppressed. Sudah jelas tuh apa ya? Aduh, gimana Billy ini kok bisa? Sabar. And oppressed brought our. Jadi ayat 4 tadi nggak sama dosa ya. Ada dosa, ada sin itu di situ. Ya. Apa itu sin? Mana? Oke, kita lihat. Ayat 5 kan, kita lihat. Apa kata yang mengikuti dan sebelum dari sini tuh coba. Oke, nih dengerin. Ayat 53, ayat tadi berapa? 5. Ayat 53 nomor 5. Nih. Oke nih. But he was wounded for we brought suffering upon Israel for our own selfish purpose. I was not, and we had claimed that God was punished Israel to its own evil behavior. Jadi dihukum oleh karena apa? Oleh karena kelakuan jahat mereka. Nah, terjemahan siapa, bro? Kamu baca dong ayatnya. Lah ini penjelasan dari Rasi loh. Enggak, baca dong. But he was wounded for our transgression.
Iya, dengerin ya, dengerin. Dengerin, kenapa kan dijelaskan? Itu ada scene-nya di situ loh, nggak ada. Iya, Kamu jangan pakai terjemahan itulah. Itu kan terjemahan Yahudi yang nolak Yesus. Ya jelas lah, bro. Ini sebelum ada Yesus loh. Ini sebelum ada Yesus, pemahaman ini sebelum ada Yesus. Gitu loh. Makanya kamu mau mengartikan bagaimana? Lagi pula ini past tense. Oke, ini past tense. Nah, Yesus udah ada ini waktu itu. Ada nggak Yesus? Ini past tense semua. Itu perbuatan dosa yang telah terjadi kan. Ditanya Bang Billy, Cong. Di zaman ini Yesus sudah ada belum? Ditanya Billy, jawab. Ditanyakan gini nih ya. Lu ditanya Billy, ini Yesus sudah ada belum? Enggak, tunggu dulu, belum ada katanya. Belum ada, ya udah. Enggak, dengar dulu. Ini kan nubuatan untuk ke depan ya, nubuatannya. Oh enggak dong, enggak. Masa betul Si nubuatan. Ulah kau. Was pain. Jadi ketika ini saya ini tulis berarti ini udah lewat. Udah ini udah lewat. Itu. Udah lewat. Astaga, makanya dijelaskan. Makanya lu kan nggak tahu, nggak paham kan? Nah, dijelaskan. Dia itu oleh karena dibegitukan oleh Tuhan karena dia kena hukuman. Iya, siapa itu? His own evil. Kelakuan jahat mereka. Siapa gitu. di masa lalu telah bisa menggantikan? Kalau menjelaskan lu diam dulu, baru ngerti. Oke, we brought suffering. Kita membawa penderitaan kepada Israel for our own, bagi apa? Bagi keegoisan kita pribadi. For our own. It was not as we had claimed that God, bahwasanya Tuhan was punish Israel, menghukum Israel for its own evil behavior, oleh karena kelakuan jahatnya. Dihukum dengan apa caranya? Ya tadi nih menderita, ini lewat penderitaan. Kenapa begitu? Bill. Coba ayat 12 juga kita sekarang mau gambarin Yesusnya di mana? Gini, ini kan bentuknya lampau kan? Ayat 12 nih, ayat 12. Menanggung dosa, coba buka. Siapa dulu, jangan kemana-mana dulu. Mana ada? Jangan kemana-mana dulu. Sabar, ini bentuknya lampau apa bukan? Was. And he was numbered with the transgressor. Iya, was kan? Bro, namanya. Dengar dulu, ini namanya penubuatan. Memang begitu ditulisnya. Oh, itu ngarang. Bukan pas. Gimana sih? Asumsi. Aduh. Nggak begitu dong. Kalau nubuatan itu will. Iya, yang namanya nubuatan tuh pasti kalimatnya bentuk future. Betul, kita lihat. Coba bukain Yeremia 30 ayat 9. So gantian so. Yeremia 30 ayat 9 itu will. Mereka akan menyembah kepada Tuhan dan raja dan Daud akan menjadi raja mereka. Itu semua penubuatan yang akan datang pakai kata will, bukan was. Itu loh. Nah, coba kita ayat 12-nya. Gimana, siapa nih ya di masa lalu yang sudah menggantikan dosa pelanggaran? Apa sih? Yang menjadi intercessor. Itu ayat 12, coba baca dong. Coba baca originalnya, Phil, ayat 12. Iya. Yaitu sebagai ganti ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut karena ia terhitung di antara pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontakan. Crossing check itu versi lain. Crossing check. Therefore I will assign him a portion from a multitude, and he will divide the mighty as a spoil. He is written for having poured out his soul for death, and being counted among the wicked, for he bore the sin of the multitude. Nah, he bore the sin of multitudes. Iya, and prayed for the wicked. Iya, tapi ini bentuknya lampau. Oh iya, siapa yang ada? Oke, siapa coba sebutkan? Orang Yahudi mana? Kan udah dibilang dosa. Oke, kamu nanya ya, kamu nanya. Catat, kamu nanya. Saya akan menjelaskan. Ya. Oke. Ayat ini ke ayat 12. Kita lihat. Hebat amat. Yang saya tahu ada tuh di dalam apa Islam. Oke, kamu kan nanya, ayat 12. Ya. Orang Yahudi menebus kamu. Do pray for the welfare of their
host nation. Jadi di pembuangan orang Yahudi itu berdoa bagi tempat negara yang mereka tinggal. Tafsiran siapa ya? Tafsiran Rasi dong. Ya, kamu tafsiran siapa? Taruh. Kalau Song, kamu pakai tafsiran siapa, Song? Nah, rasain lu. Baca aja. Enggak, saya tanya kamu dulu, dengarkan pertanyaannya. Bang Billy pakai tafsiran Rasi, kamu pakai tafsiran siapa? Jawab. Gua tafsir sendiri, coba. Tafsir sendiri. Enggak, gua nggak usah sebut penafsirnya aja. Gua tafsir sendiri aja, bego-bego aja. Kita bego-bego aja di sini. Kita sama sendiri. Kita baca ini ada yang menanggung dosa. Gali lubang kuburan sendiri. Ada Bang Billy kalau ngobrol sama orang bego-bego. Dengar. Gimana sih lu bego-begoin diri lu? Enggak, kita bego-bego aja di sini. Coba lu baca siapa yang bisa menanggung dosa. Lu aja bicara kitab suci. Anda harus jangan ngomong kita, lu aja enak aja. Anda harus yang berpedoman pada sebuah otoritas. Gak bisa orang Kristen Anda semua bicara kitab itu suci gak berpedoman pada otoritas. Ngawur itu namanya suci orang Kristen. Enggak. Makanya semua orang Kristen ini juga menyerahnya siapa yang bisa menanggung dosa? Coba tafsir sendiri. Yahudi mana? Enggak, Yahudi mana? Coba sebutkan. Begini, bego-bego gimana sih ditanggapi kamu bego-bego kok? Begini, ketika orang itu dibuat menderita oleh Tuhan oleh karena dosanya, apa yang akan dilakukan orang itu? Dia akan bertobat. Jadi penderitaan itu, pembuangan itu membuat orang Israel bertobat dari jalannya. Lah, kan itu menanggung orang lain, Bill, bukan diri sendiri. Kok diri sendiri yang menanggung kalau itu kita siapa? Bertobat, Yang menanggung itu adalah orang-orang yang benar. Siapa mereka? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, orang fasik jadi. Dengar dulu, Bill. Orang fasik jadi tebusan orang benar. Nggak ada orang benar jadi tebusan orang fasik. Nggak ada. Yesus orang fasik. Jadi Yesus orang fasik. Lah, Yesus orang benar. Kena langsung. Orang benar. Dengar dulu, Yesus orang benar untuk kalau benar kenapa orang yang berdosa. Coba jelaskannya itu. Tebusan orang fasik orang benar. Enggak, coba yang itu. Jadi menurut kamu orang benar orang nggak bisa. Yesus orang bukan katanya. Saya moderator. Menurut kamu ini jawab dulu. Yang menjadi tebusan yang menjadi tebusan itu orang fasik menebus orang benar atau orang benar menebus orang fasik? Yang mana yang benar? Di situ orang fasik untuk orang benar. Ya Yesus kalau Yesus fasik enggak? Orang Yesus orang benar untuk orang fasik. Berarti nggak kena itu. Selesai. Kita dibalikin dong kata-kata itu dibalikin aja. Ini namanya lu melawan arus. Nggak bisa, kita balikin aja, mirroring lagi kata-kata itu dibalik. Nah, sekarang saya tanya, kata-kata ayat itu bisa masuk ke Yesaya 53 ini. Agama kamu itu kebenaran dibalikan, baru kamu percaya. Jadi kebenaran dibalikan. Kemudian Anda salahkan kebenaran gitu loh. Iya, betul Bang Andi, itu nggak bisa dijadiin parameter dong kalau begitu. Parameternya jelas kok di situ. Ya udah, enggak, saya nggak ngomong yang lain kok, enggak apa-apa. Ya diam dulu, udah diam selesai. Tar dulu ya, saya tanya Bang Billy dulu. Diam dulu. Bang Billy, Yehezkiel ini bersama Yesaya yang lain-lain itu milik Yudaisme apa milik Kristen Bang Billy? Yudaisme lah, pasti. Mereka Yahudi, mereka dari suku Yahuda. Diam dulu kau. Diam dulu. Terus yang tadi Bang Billy bacakan itu sudah terjadi atau akan terjadi? Sudah terjadi, bukan will, was, semua di dalam bentuk past tense. Ketika saya menulis ini, grammarnya di dalam bentuk past tense, gitu. Itu tafsiran orang bego atau tafsiran orang yang berkapasitas untuk itu? Oh, sangat berkapasitas sekali, apalagi Rasi dalam hal ini ya. Bahkan Matthew Henry baru tahun berapa, gitu. Jadi nanti kalau mau ke Matthew Henry akan kena karena lebih tua Rasi, tentunya Rasi lebih tua. Tapi menurut Song, tafsiran orang bego-bego inilah yang dia percaya dan dia sendiri mengatakan kita bego-begoan aja. Gimana Bang Billy? Iya, karena kan Song tidak punya kapasitas di dalam membaca bahasa asli teks daripada kitab Yesaya tadi kan.
Anggaplah ini kepada Yesus, kita anggap aja kepada Yesus ayat 3 dan 4, kita anggap pada Yesus. Nah, bagaimana dengan ayat yang lainnya tuh? Ayat tadi ayat 5, ayat 8 gimana dong? Nah, itu kan. Bagaimana dengan orang yang cerita dulu. Tapi kalau ada orang bego-bego kayak gini gitu loh, melawan data yang valid, menurut Bang Billy gimana orang kayak gini diapain? Ya ditaruh aja di odong-odong. Oke, panggil odong-odong, silakan Song, panggil odong-odong. Gitu. Jadi masalahnya kompleks masalahnya. Kalau ini taruh ayat 3 dan 4 kita arahkan kepada Yesus. Nanti ketemu ayat 5, ayat 7, 8, 9, wah udah nggak masuk ke Yesus. 10 nggak masuk Yesus. Karena Yesus tidak punya keturunan, itu masalahnya. Dan umurnya pendek, padahal hasil umurnya panjang. Itu kontraproduktif, betul. Iya, di situ kan kata Yarik Yomim itu artinya hari-harinya panjang. Betul. Jadi makanya gini, kita bacakan ya, dengar dulu, saya bacakan. Dengar dulu, kami di sini. Kami di sini tidak akan pernah memaksa iman Anda. Di sini hanya edukasi, butuh kejujuran, gitu loh. Jangan dipaksakan dengan kata bego. Sekarang gantian saya. Enggak, saya nggak bego, enggak. Ya, tadi kamu ngakuin dirimu bego kok. Bukan, maksudnya asal-asalan aja kita coba maksud nggak usah pakai ini loh. Ini kita jelas-jelas nih ya. Siapa Rasul Paulus nih? Rasul Paulus. Bukan Rasul. Paulus orang yang Paulus bukan Rasul. Rasul Paulus itu orang yang Gua tahu Paulus gua tahu mantan narapidana itu kan. Dulu. Kamu baca Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu dia. Itu tafsirnya kan begitu. Jadi Paulus yang membuat Yesus, jadi menurut kamu Paulus yang membuat Yesus jadi Tuhan. Yang berhak siapa untuk mentafsir? Jadi menurut kamu karena ada Paulus sehingga Paulus membuat Yesus jadi Tuhan. Jadi kau Tuhan kan gitu? Jawab. Kau yang bawa Paulus nih, kenal lu kalau mau Paulus lu bawa-bawa. Ya jelas lah dia berhak. Ya jelas katanya Paulus yang membuat Yesus Tuhan udah. Dia ahli kitab bro. Dia ahli kitab bro. Dia udah di zaman apa? Untung gitu, dulu. Kan? Iya. Untung dulu John Indo di penjara nggak nulis surat. Kalau nggak diangkat jadi rasul John Indo dulu. Aduh, jangan kayak gitu. Nanti kamu bilang lagi yang di Gua Hero tulis surat lagi. Gua hujat apa enggak? Gua hujat apa? Gua tanya. Entar dulu sebentar. Gua hujat atau dia? A hujat, B tidak. Kalau gua katakan juga itu surat gak ada itu. Entar dulu. Protes ini. Nanti ada yang ngaku-ngaku. Dengar dulu. Oke, Song. Sekarang gua tanya, kalau gua katakan Paulus itu mantan narapidana, A. Hujat, B. Tidak. Nyata. Jawab. Ya. Nyata. Hujat atau tidak itu? Tidak. Ya, dia pernah terhukum memang. Ya sudah, selesai. Bang Billy, saya mau tanya Bang Billy. Malam. Lagi nih satu nih. Bang Billy, malam ya, Bang. Gimana ormas? Datang ormasnya. Ya, Bang Billy. Bang Billy sehat ya, Bang Billy. Nggak usah so baik lu. Ntar juga lu kelojotan lagi. Lanjut. Oke, Bang Billy. Saya mau ini, Bang Billy. Menurut saya yang pernah saya baca di Talmud itu dikatakan itu Allah YHWH itu memiliki roh. Saya bukan tanya kamu Handi Celebes, kok kamu kayak gini sih? Iya, Talmud lu bawa-bawa. Talmud apa? Masaket. Ya menurut ya, Talmud masaket apa? Masaket menurut Bang Billy, masaket Sotaka. Menurut Bang Billy Tuhan itu bukan roh, udah kelar. Bukan roh, tetapi memiliki roh atau tidak? Tuhan itu menciptakan roh, jadi dia pemilik roh, gitu. Berarti Bang Billy bukan orang Yahudi. Ya, terima kasih Bang Billy, terima kasih. Shalom. Enggak, shalom. Jadi dikit nambahin ya. Jadi kalau kita lihat proses awal penciptaan pada hari pertama, salah satunya yang diciptakan adalah roh. Itu bisa lihat di Hagai ya, teman-teman.
Hagai 12b kalau nggak salah Bill itu. Anda pernah baca. Jadi roh itu ciptaan ya guys ya, seperti di Zakaria ya. Roh itu Tuhan itu bukan roh. Hashem itu bukan. Jadi Elohim tidak memiliki roh ya Bang Billy. Saya baru dengar orang Yahudi mengatakan bahwa Elohim itu tidak memiliki roh. Oh, Musa memiliki roh. Terus bukan. Maksudnya Elohim. Hakim-hakim Elohim. Elohim. Sang nama Hashem ya. YHWH Bang, YHWH. YHWH ialah pencipta roh. Ya, dia memiliki roh atau tidak Bang? Jelas memiliki, karena dialah yang memiliki semua roh itu sebagai ciptaannya. Oke, baik Bang. Berarti beda dengan Allahnya orang Islam tidak memiliki roh ya Bang ya. Setuju Bang, saya setuju. Semua ciptaan itu roh itu milik Tuhan, nggak ada yang beda. Betul, tapi pertanyaan saya, saya tidak ini adalah mempunyai. Kalau ada Tuhan, dia adalah roh. Apa bedanya Tuhan Anda dengan iblis? Iblis juga roh. Ya, bedanya itu apa? Bang Billy, terima kasih Bang Billy. Jawab dulu. Anda menyinggung Islam. Anda menyinggung, saya jawab dulu. Saya tidak persilakan Anda bicara kalau Anda nggak mau jawab. Tidak menanyakan apa bedanya Tuhan Anda dengan iblis kalau dia adalah roh? Apa bedanya Tuhan Anda dengan iblis bertanduk 7? Apa bedanya? Dia juga roh. Bedanya apa? Bentar. Yang dikatakan Bang Billy, ya itu yang memiliki roh. Nah ini nggak usah ke sana, langsung kita tanya. Apa bedanya Tuhan Anda dengan iblis? Nggak mau jawab, selesai dibawa. Jadi gini, baik Tuhan Judaism maupun langsung Tuhan Muslim yang disembah oleh Muslim itu sama-sama pencipta segala sesuatu. Kalau dia pencipta segala sesuatu, berarti segala sesuatu ini adalah miliknya. Ya, udah Mas Ben, gini loh ya. Gini loh ya, kalau ada agama mengatakan Tuhannya adalah roh, ya silakan saja. Tapi jangan mengais-ngais kepada kitab suci orang lain. Silakan mandiri saja. Kami maklumi itu. Tapi dengan catatan pertanggungjawabkan iman Anda tentu dengan by data, karena banyak data di Bible Anda ada iblis juga roh bertanduk 7. Pertanyaannya Song, apa bedanya Tuhan Anda yang roh dengan iblis yang roh yang pernah membawa Tuhan Anda ke gunung yang tinggi? Apa bedanya? Enggak, dengar dulu nih ya, dengar dulu. Tadi kan saya belum dapat jawaban, berarti konklusi saya enggak, konklusi saya berarti ada orang yang bisa menebus orang lain, dosa orang lain dan kesalahan-kesalahan orang lain. Pokoknya ada orang Yahudi lah istilahnya. Lewat penderitaan, lewat penderitaan itulah iya, untuk orang lain. Gini. Iya, untuk ketika kita menderita, dosa orang lain gitu. Gini, ketika kita sakit, kita menderita, itu tebusan dosa. Itu tebusan dosa ketika iya, itu kan ketika orang sendiri, Bill. Ketika orang banyak itu sakit, ya, orang banyak itu bangsa Israel itu sakit pada waktu di pembuangan, itu sebagai bentuk daripada penghapusan dosa. Makanya ketika orang Yahudi sakit, ketika orang Yahudi menderita, itu bentuk penghapusan dosa. Itu kan kalian nggak paham. Bukan. Kata-kata itu untuk orang banyak bukan waktu yang di dalam tadi. Ayat 5 Yesaya 53 itu. Gini, Yesaya 53 untuk satu orang atau untuk banyak orang gitu. Itu ya, orang Israel dikatakan sebagai dalam bentuk jamak dan tunggal. Nanti saya akan kasihkan. Engkaulah saksi-saksiku wahai Israel. Jamak. Dengar dulu. Jamak. Ia dihina. Ya. Ia dihina ini ya siapa? Ia itu satu orang atau banyak orang? Israel itu. Oh, ini berarti untuk orang banyak, untuk Israel ya. Iya, gitu loh. Jadi bangsa Israel itu disebut di dalam bentuk jamak dan tunggal di dalam seluruh kitab Yesaya. Engkaulah saksi-saksiku wahai Israel. Engkaulah hambaku Yakub satu. Gitu. Jadi Israel itu adalah saksi-saksi Tuhan dan hamba Tuhan gitu loh. Di dalam seluruh kitab Yesaya mulai dari Yesaya 44 ke sana sampai 56, lalu yang disebut hamba itu Israel, Yakub, bukan Yesus gitu. Song gini aja. Gini Song, diam dulu Song. Iya Song, betul Song.
Ya pokoknya ada aja ya untuk yang menghapuskan Intinya dosa itu adalah bukan, orang lain. bukan nubuatan Iya. ya Bang Billy, sudah terjadi Dengerin berarti dulu, ya. Sok. Sudah terjadi. Jadi gini ya, jadi gini, ini konsep Judaism ya, penyakit yang ditanggung oleh orang atau banyak orang itu adalah bentuk daripada dosa yang dilanggar, pelanggaran terhadap perintah Tuhan, dan penyakit itu adalah sebuah penghapusan, pengguguran daripada dosa-dosa yang setelah dilakukan. Makanya sakit, makanya ada orang sakit sekian tahun baru sembuh, atau 2 hari sembuh, itu dosanya digugur itu dengan penderitaan. Lanjut. Oke, saya mau nanya ke Song dulu. Song, ini Tunggu, saya belum entar selesai, dulu. Bang. Berarti Ntar dulu, ini penekanan, dua ayat. Song, ini melebar kemana-mana. Dengerin gue dulu, saya moderator. Dengerin. Menurut Anda sebagai Kristen, kalau sekiranya tidak ada PL, apakah BB itu tidak membuat kejahatan? Padahal poin ini adalah poin yang sudah tertinggi dalam bentuk keimanan seseorang, baik di Islam maupun di Kristen atau di agama lain. Di mana ketika orang merasa dekat dengan penciptanya, merasa khusyuk, konsentrasinya dalam ibadah kepada yang ditujukan itu sudah sangat sempurna. Bahkan sampai pada level bisa mengusir setan, bermujizat dan seterusnya. Tapi dalam hal beragama, tidak berdasarkan atas perintah-perintah Tuhan, seperti yang dinasihatkan Yesus di Matius 7 ini, maka itu dianggap sebagai buah-buah pengajaran dari pengajaran palsu. Ini yang saya dapat dari Matius 7, dari satu perikop, hal pengajaran yang sesat, dari nomor 15 sampai nomor 23. Nah sekarang saatnya adalah saudari saya ini coba menelaah kembali kemampuan yang diberikan ya dengan keadaan seperti yang Mbak alami sekarang, itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Tapi apakah ini adalah buah pohon yang baik atau buah pohon yang buruk? Itu bisa kita lihat dari cerminan nasihat Yesus, bahwa setiap yang kita lakukan dalam beragama ini itu harus berlandaskan terhadap firman Tuhan. Kalau di Kristen disebut Bapa, kalau kami sebut Allah. Seperti misalnya kami ibadah sholat, ada perintah dari Allah. Kami kemudian melakukan zakat, ada perintah dari Allah. Kami berpuasa, ada perintah dari Allah. Kami ibadah hari Jumat, ada perintah dari Allah. Kami merasulkan Nabi Muhammad, ada perintah dari Allah. Nah coba Mbak ini telaah kembali. Misalnya apakah menyembah Yesus itu adalah kehendak Bapa? Kalau kehendak Bapa, ada nggak dalilnya? Ibadah hari Minggu, ada nggak dalilnya? Kemudian bagi laki-laki jangan bersunat, ada nggak dalilnya? Nah, ini cerminan, waspadalah terhadap nabi palsu. Nah, nabi palsu ini buahnya adalah dari buah pengajaran nabi palsu ini, pengikutnya bisa bermujizat, bisa bernubuat, bisa mengusir setan. Itu kata Yesus. Iya. Nah, mungkin itu dari saya, mungkin dari saudara Tony, beliau adalah praktisi Kristen juga, pasti memiliki pandangan berbeda. Atau ada pandangan lain lah sebagai edukasi kita. Iya, silakan Bang. Ada Bang Juma. Silakan. Kak Tambunan ya. Kalau menurut kakak yang kakak tengok itu apa? Apakah itu iblis atau malaikat? Kalau persepsi kamu? Kalau menurut saya sih tidak iblis. Kalau gitu kakak salah. Di perjanjian lama kak, cuma Daniel yang bisa nengok malaikat. Untuk melihat malaikat itu kak, untuk melihat malaikat itu, dia itu lebih halus daripada iblis kak. Malaikat itu lebih halus daripada iblis. Dia itu perlu persyaratan yang banyak sekali yang tidak mungkin dilengkapi oleh manusia untuk bisa melihat ke situ. Contoh Bang Nabi Luga ya. Itu tuh yang ditengok Bang Nabi Luga itu semua tuh halu itu. Tapi kalau dia dikasih tahu dia halu, dia ngelawan. Jadi itu nggak bikin nabi kan? Kok jadi ketawa sih? Enggak, gini loh Bang, Bang Tony. Ada memang salah seorang yang mengatakan, saya suka curhat juga ya. Dia bilang, jadi saya ini hampir sama dengan apa katanya tentang apa Daud gitu ya. Aduh, apa gimana cara mencernakannya ya?
Kalau kukatakan sih ini seperti ada kata ya Ibu William SN ini ya, Ibu jangan bangga. Saya tidak bangga gitu loh. Cuman saya bertanya gitu, ini ini apa sih gitu kan? Cuman pernah memang saya menguji bahwa itu dari Tuhan atau dari iblis gitu kan. Kalau misalnya kalau dari Tuhan kan berarti kita merasa damai sejahtera, bukan? Sedangkan saya di saat saya menerima itu, saya merasa damai sejahtera gitu loh. Itu bagaimana pula itu Bang Tony? Enggak, Kak, enggak bisa. Enggak bisa. Kakak cuma terbawa suasana mendapatkan suatu hal yang di luar naralmu ya, nalar kamu. Ranal Bang. Naral. Ya. Ya, nalar tuh benar pintar. Iya. Beyond yourself, sesuatu yang daripada kamu, makanya kamu tuh merasa istimewa. Iblis itu kadang menguji itu dengan suatu, bukan dengan kekurangan saja loh Kak. Dia itu dengan kelebihan, dibuat kamu seolah lebih daripada yang lain, padahal enggak. Izin, bolehkah kita lanjut aja diskusinya? Oke, nanti kita panggil pesulap merah aja untuk membahas bersama ibu ini ya. 7. Oke, Bang Tony dulu silakan. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Bang Juma, Shalom Aleihim. Saya Tony Siagian, Sarjana Hukum Internasional. Bang? Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Menurut Abang, ini saya nggak bisa lama. Saya satu pertanyaan aja, Bang. Siap. Menurut Quran, Allah itu something or someone. Menurut Quran, Allah itu something or someone. Baik. Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan bahwa Allah itu hakikatnya ahad. Ahad dalam arti kata tidak bisa diuraikan sebagaimana penguraian terhadap makhluk. Dia satu-satunya. Makanya dikatakan Qul huwallahu ahad. Tuhan itu adalah ahad. Yesus pun mengatakan ehad. Jadi para nabi mengajarkan pencipta langit dan bumi itu ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi Tuhan itu satu. Tidak bisa bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan senior, nggak ada Tuhan junior, nggak ada Tuhan berselisih. Itu pasti. Di Islam, jelas sekali dikatakan, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya satu. Hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Dan coba saudara Tony telaah lagi. Telaah lagi semua pesan-pesan Yesus, pesan-pesan Nabi Musa, pesan-pesan Daud, pasti mengarah kepada hakikat yang satu, yaitu yang maha suci lagi maha tinggi yang tak tersentuh dengan dimensi makhluk. Seperti itu, Bang. Gini, kalau diberi opsi Allah itu sesuatu atau seseorang, Bang, menurut Abang di Quran? Allah itu hakikat. Karena kalau dibilang sesuatu, dia disebut zat. Kalau dibilang seseorang, dia pakai nama huwa. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Huwa, dia bilang huwa di situ. Iya. Apakah dia itu zat, sesuatu, ataukah dia huwa, seseorang? Iya. Jadi gini. Pencipta langit dan bumi adalah hakikat yang berdiri sendiri. Tak ada kemudian makhluk yang menopang dirinya untuk ada. Pada saat makhluk ini belum diciptakan, tak ada dong yang tahu Tuhan itu ada, kan gitu ya. Lalu kemudian Tuhan ini ingin diketahui keberadaannya. Lalu bagaimana cara kemudian Tuhan ini menyatakan dirinya itu ada? Maka Tuhan menciptakan. Lalu bagaimana Tuhan ini setelah menciptakan bisa berkomunikasi dengan hambanya? Maka Tuhan kemudian memberikan kisi-kisi pewahyuan. Apa itu? Pesan-pesan dari langit yang diteruskan kemudian kepada para duta atau para utusan.
Cara bahasa kemudian yang disampaikan oleh pencipta langit dan bumi melalui perantaraan para nabi itu tergantung dari bahasa di mana kaumnya itu, di mana para utusan ini kepada kaumnya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ibrahim bahwa setiap nabi yang diutus kemudian itu pasti kemudian menggunakan bahasa kaumnya. Tak ada satupun nabi atau rasul yang diutus yang tidak menggunakan bahasa kaumnya. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi." Jadi kalau misalnya orang Arab didatangkan kemudian pemahaman bahwa ternyata merujuk kepada esensi di luar dari mereka, maka dikatakan huwa, dia. Dialah Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Qul huwallahu ahad. Dialah yang Maha Esa. Dia siapa? Merujuk kepada pencipta. Kenapa dia menggunakan huwa? Kenapa dia tidak menggunakan hiya? Sama-sama dia. Sama-sama mengartikan dia. Kenapa tidak menggunakan hiya? Karena hiya itu adalah bentuk wanita. Bentuk lemah. Sedangkan huwa itu adalah bentuk perkasa. Sementara Allah itu maha perkasa. Maka Allah memilih untuk menunjukkan dirinya dengan kata huwa. Kenapa menggunakan kata huwa? Karena firman-Nya datang kepada Bani Ismail yang menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Terima kasih Bang Zumaya. Saya izin turun dulu karena pertanyaan sudah dijawab. Saya Tony Siagian, Sarjana Hukum Internasional. Shalom Aleihim. Selamat malam Sensei. Sensei, iya. Selamat malam. Sebentar sekali ini dosen saya ini. Kenapa buru-buru? Oke, Ibu R. Tambunan, ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin berdiskusi dengan Bang Zuma? Silakan dibuka mic-nya, Ibu. Oh, tidak ada Pak ya. Makasih Pak. Makasih Mbak. Salam kenal. Salam kenal juga Bang Juma. Tuhan Yesus berkati. Iya, sama-sama. Mana nih? Sule. Tadi ibunya mungkin mau cek kodam sama Bang Juma. Siapa tahu kodamnya ini siluman lele. Atau wanita dari kutub utara. Oh iya, yang tadi itu. Sulemi, siluman ikan lele. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi dengan Bang Juma. Ditulis temanya dulu, Bos. Apa bagus temanya, Bang? Temanya ajaran para nabi, itu aja. Ajaran para nabi. Ajaran. Ini gara-gara laral tadi ini, gara-gara ralal. Apa? Arajan para nabi. Nalar. Oh iya, nalar. Ajaran sinkronisasi nabi dan murid. Tuh. Oke, bosku. Kepanjangan, Bang. Sinkronisasi nabi dan murid. Nabi murid, gimana ya? Atau apa ya bagusnya ya? Mata rantai ajaran. Nah, tuh. Mata rantai agama. Mata rantai firman. Nah, gitulah. Mata rantai firman. Materinya agak tinggi sih, tapi nggak apa-apa. Coba aja yang naik pasti mau membahas itu. Jadi kita membahas tentang sanad. Oke, silakan. Ini yang aku naikin cuman Kristen aja ya, teman-teman. Nggak kelihatan terlalu bagus menunya. Tulisannya pindahkan ke tempat tuh kayaknya supaya bagus.
Karena itu judulnya sama dengan Bible Study. Tuh. Betul. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi. Otin sampai lemas, rantai salib. Oh ya teman-teman, saya informasikan ya, karena saya kan memposting tentang pondok IT binaan Bang Suma. Di situ banyak komentar-komentar, jangan mau nanti jadi teroris, jangan mau nanti ini dan itu. Saya sampaikan di sini ya teman-teman, bahwa pondok IT yang saya dirikan ini udah tahun kedua, alhamdulillah. Murid kita di sana kurang lebih 20 orang. Itu tinggal di dalam, nginap di dalam, makan di dalam, tidur di dalam, mandi di dalam, belajar di dalam, apalagi bangun di dalam juga, sedang menerima siswa baru. Nah, materi-materi pembelajarannya itu kita belum menyajikan materi kita belum menyajikan materi Bible, enggak. Yang kita ajarkan kepada mereka satu, komputer, IT, komputer, konsentrasi penguasaan sains dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan pengetahuan tentang komputer, lalu kemudian bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab, dan pelajaran-pelajaran umum. Jadi nanti setelah mereka ikut ujian nasional, kalau masih ada ujian nasional, itu diikutkan ke sekolah negeri atau sekolah swasta yang sudah terakreditasi. Jadi anak-anak kita gembleng di dalam, di pondok IT ini, setelah mereka nanti ikut mau lanjut ke SMA, mau keluar dari tempat kita lanjut ke SMA, maka mereka diikutkan. Kita sudah kerjasama dengan sekolah yang terakreditasi untuk ujian SMP. Jadi jangan khawatir, sekolah kita itu resmi, bukan sekolah ece-ece. Cuman kita istilahnya sekolah privat, tapi bukan kita yang ke rumah-rumah orang tua, tapi anaknya yang kita ambil, kita tempatkan kemudian di pondok kita itu, pondok IT 2 lantai, ada beberapa kamar, kemudian alat komputernya juga ada di sana. Itu kita gembleng betul-betul supaya bisa mendalami bahasa Arab, mendalami bahasa Inggris, dan menguasai komputer. 3 materi ini yang kita permantap. Setelah mereka menguasai komputer, tentu yang keempat adalah Al-Quran dan tahfiz. Mereka hafiz Al-Quran, mereka juga belajar komputer, mereka belajar bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Arab, dan mereka mempermantap kajian-kajian Islam. Mereka juga belajar matematika, belajar juga kimia, dan seterusnya. Setelah mereka lulus, tempat kita nanti mau naik SMA, kita sudah ada sekolah SMP yang siap menampung mereka untuk ujian naik ke SMA. Jadi jangan khawatir, jangan seperti orang yang komen di tempat di PT saya tentang sekolah saya ini, nanti jadi teroris, nanti jadi korban ini, itu laki-laki semua, nggak ada perempuan. Kita tidak menerima wanita untuk sementara ini, laki semua di dalam. Ustadznya pun tinggal di dalam, pembina-pembinanya ada yang tinggal di dalam, ada yang di luar. Jadi nggak usah khawatir tentang pondok IT ini. Kalau anak-anak kita sekarang kan pergi ke sekolah belajar komputer dan seterusnya, tapi kan mereka selepas itu tidak lagi tidak lagi dibina, pekan depan baru belajar lagi. Kalau di tempat kita ya 24 jam di situ. Pulang itu hanya hari sekali sebulan mereka keluar dari pondok. Sekali sebulan pulang, itu pun hanya hari Sabat dan hari Ahad. Ahad sore mereka sudah harus ada di pondok. Seperti itu. Ya, jadi pondok IT ya benar-benar mereka harus menguasai IT. Lepas dari sana mereka sudah harus bisa berbicara mengenai Al-Quran dan implementasinya dengan teknologi. Itu dia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau Anda yang mau daftarkan anaknya silakan menghubungi, lihat di Bank Suma 01 ini ada PT tentang penerimaan siswa baru, santri baru, pondok IT.
silakan Anda daftarkan ke sana. Nggak usah khawatir tentang pembayarannya, nggak usah. Nggak mungkin juga, kalau yang tahap pertama, tahap kedua ini, tahap pertama kemarin kan kita gratiskan tuh. Tetapi tahap kedua ini kita mencoba untuk lebih mengkonsentrasikan mereka untuk lebih intens memahami materi-materi yang kemarin. Jadi mengenai biayanya nggak usah khawatir. Ya kalau Anda mau bayar silahkan, kalau tidak mau bayar juga tak apa-apa. Nah itu dia. Kalau mau bayar juga silahkan, mau tidak bayar juga silahkan. Tak masalah. Tapi yang pasti kewajiban kami sebagai pemilik yayasan adalah menggembleng anak-anak sahabat-sahabat semua untuk menjadi anak yang berkualitas. Iya. Dan itu kita sudah buktikan, ini sudah masuk tahun ketiga sebenarnya. Jadi kemarin-kemarin itu kita cuma diam-diam aja, kita coba, kita datangi sekolah-sekolah SD, yang tamat SD, yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, kita rekrut, alhamdulillah, kita patungan para pengurus MMCI, membelikan kemudian seragam, kemudian setiap harinya kita layani makanan mereka. Sampai hari ini sudah masuk tahun ketiga. Jadi jangan kemudian saudara berpikir, Bang Suma mandi gift, itu giftnya saudara-saudara itu semua kita manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Nggak usah khawatir. Kami tidak akan menjadi pengkhianat, kami tidak akan menjadi orang yang menyalahi amanah dari netizen. Bisa langsung dilihat, sekolah kami ada, pondok kami ada, Pondok Ayu Lestari, Blok E nomor 1. Langsung ke sana, yang ada di Makassar ini, langsung ke sana. Apa betul ini adalah binaan Bang Suma, Pondok IT yang dibina oleh Bang Suma di bawah naungan daripada Makassar Mualaf Center Indonesia, dan gedungnya itu gedung kita sendiri. Gedung yang tadinya ada seorang donatur, apa istilah itu ya, orang yang cendikiawan, bukan cendikiawan, orang yang dermawan, yang ngefans sama Bang Suma, membelikan Bang Suma rumah untuk jadi milik pribadi waktu itu. Tapi saya katakan apa, jangan jadikan milik pribadi, cukup jadikan, kita bentuk aja yayasan. Kalau Bapak ada modal, kita bentuk yayasan, kita bikin sekolah aja, dengan tujuan kedepannya kita bisa mendirikan sebuah sekolah lembaga seperti Muhammadiyah. Jadi sekarang TK sudah ada, alhamdulillah. Sekarang kemudian tingkat SMP ada, alhamdulillah. Nah, kedepannya yang pernah saya ceritakan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa di samping masjid kita itu ada 3.000 meter persegi, kita persiapkan untuk sekolah apologet Islam Indonesia. Maksudnya, sekarang Pondok IT masih ada di tengah-tengah kota Makassar. Setelah nanti pesantren Pondok IT kita ini, pesantren apologet kita ini sudah ada di atas, maka Pondok IT akan digabungkan di atas beserta dengan TK yang ada. Nah, kita juga ada TK Nur Maulida. Itu juga adalah di bawah binaan Bang Suma. Jadi sudah ada 2. Pertama adalah TK Nur Maulida, yang kedua adalah Pondok IT. Ini sudah berjalan tahun ketiga ini sekarang nih. Jadi bukan ecek-ecek. Anda sahabat saya yang meragukan itu silakan datang ke tempat kita. Sekali lagi, Pondok Ayu Lestari, Jalan Bantak Bantaeng, Blok E nomor 1. Di situ terpampang di atasnya Pondok IT Nur Maulida. Itu ya, sahabat-sahabat. Santri-santrinya Bang Juma juga ada di sana. Iya. Binaan-binaan mualaf Bang Juma juga ada di sana. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya selama ini gaungnya nggak disampaikan, ya baru saya sampaikan lagi nih sekarang. Ya, bahwa kita tidak diam, kita tidak hanya debat seperti ini, tapi kita juga offline memperhatikan anak-anak, perhatikan generasi kita ke depannya seperti apa. Nah, jadi mana tahu ada yang mendengarkan ini teman-teman yang gimana pesantrennya, ya kita ingin membebaskan 3.000 meter ini, karena mohon maaf, tanah itu adalah tanah warisan, maka yang mewarisi itu adalah Bang Suma Junior. Ya, saya nggak mau menzalimi anak-anak saya. Saya jor-joran kasih begini, sementara mereka juga punya masa depan. Sehingga kita butuhkan adanya orang yang ingin membebaskan lahan itu. Seperti itu sahabat-sahabat. Tapi yang pasti, lahan itu tidak akan saya berikan kepada siapapun selain untuk sekolah IT ini. Sekolah IT, Pondok IT semua akan disatukan di sana dengan pesantren apologet. Seperti itu abang-abang sekalian, sahabat-sahabat. Jadi jangan khawatir, bukan kita muluk-muluk, masjid kita ada, TK kita ada. TK juga gedung milik pribadi.
Gedung milik pribadi. Kemudian milik yayasan kita maksudnya. Kemudian pondok IT juga milik kita. Nah, itu dia masalahnya yang harus kita jelaskan di sini supaya tidak ada fitnah. Yang tinggal di Makassar silakan datang, yang mau lihat anak-anak kita belajar di sana silakan. Sekali lagi alamatnya Pondok Ayu Lestari, Bantak Bantai, Blok E nomor 1. Di situ ada siswa anak-anak SMP di dalam yang kita bina, yang kita godok selama ini. Bisa diuji bahasa Inggrisnya juga bisa, bahasa Arabnya juga bisa, hafalannya juga bisa diuji, pengetahuan komputernya juga bisa diuji. Insya Allah, silakan datang langsung audit, mana ada muridnya binaannya Bang Suma bisa. Silakan Anda datang ke sana. Mereka semua rajin-rajin, cuman kurus-kurus karena makanan cuman telur, Indomie, ya sesekali kita kasih ayam, itu pun ayam mati, ya, bukan ayam hidup. Itu saudara-saudara, karena kita masih pakai ya biaya patungan dari pengurus-pengurus yang ada. Sementara pengurusnya itu yang aktif itu cuman berempat, saya, Ustaz Alwan, Ibu Haji, Ustaz Alwan, berenam kami yang aktif di situ. Hanya 6 orang, alhamdulillah bisa ada TK, bisa ada kemudian pondok IT, tapi itu tentu tidak terlepas dari netizen semua yang telah memperhatikan kita selama ini. Mulai dari pendirian masjid sampai hari ini, alhamdulillah kegiatan yang buka puasa berjalan dengan lancar, kemudian tarawihnya, sahurnya berjalan dengan lancar, itu semua berkat dukungan dari netizen semua. Tak ada daya dan upaya selain daripada Allah. Allah membantu melalui tangan-tangan para netizen. Kembali kita mengingatkan ya setiap hari, kemudian anak-anak belajar, ya itu tentunya. Izin Bang, ini lagi ada hutan kepanasan. Kok diminta uang? Enggak, ini gratis. Yang mau bayar silakan, yang nggak mau bayar juga nggak apa-apa. Dan begitu Bang? Iya, betul. Sekarang carilah sekolah swasta yang mempersiapkan tenaga IT, mempersiapkan orang yang backgroundnya, basicnya bisa Inggris dan bisa Arab, lalu masukkan anak Anda ke sana. Anda bayar berapa tuh? Kalau kita alhamdulillah ya bisa dinegosiasi, bisa bicara dengan, bahkan ini sudah tahun ketiga kita belum pungut biaya sama sekali. Seperti itu, tidak pungut biaya. Dan kita layani anak-anak kita di dalam, yang sakit kita siapkan kemudian fasilitas rumah sakitnya dan segala macam. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang ingin tahu tentang hal tersebut, silakan kemudian Anda lihat di VT saya. Di situ ada tentang pendaftaran sekolah IT. Nah, saya sendiri ya, anak saya sekolah Islam terpadu nih, bukan saya sombong. Anak saya masuk ke sana aja itu kurang 20 juta hanya untuk daftar saja. 20 juta hanya untuk daftar. Baru belum yang lain. Itu loh. Ya Anda daftarkan anak saudara-saudara sana ya, terserah mau bayar berapa aja. Ilmu dapat, berkahnya dapat dan seterusnya. Terus kenapa bukan anak Bang Suma? Kejauhan dari tempat saya. Dan waktu kita untuk ngantar mereka ke sana itu. Yang kedua, saya belum bisa pisah dengan anak-anak. Belum bisa pisah, sementara yang ada di sana itu harus nginap di dalam, tinggal di dalam dan seterusnya. Itulah kekurangan saya ya. Ya, saya kira begitu untuk penjelasan saya supaya jangan lagi ada nulis-nulis yang